Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untaian kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati, dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah, karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh, dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, saudaraku, pernahkah kau membayangkan bagaimana keadaanmu nanti di dalam kubur? Sendirian, gelap, tanpa lampu, tanpa teman, hanya amal yang akan menemanimu. Hari ini kita akan mendengar kisah nyata yang penuh hikmah, tentang bagaimana kuburan berbicara, dan tangisan pilu seorang anak yang kehilangan ayahnya. Sebelum kita mulai masuk ke dalam kisahnya, silakan torehkan komentarmu dari mana asalmu sehingga dapat meramaikan channel ini dan kita mendapatkan pahala kebaikan bersama. Tidak lupa juga, tekan like-nya, subscribe-nya dan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya tentang kitab Ushfuriyah, burung emprit, ini. Baiklah Sobat Muslim Cawani, pewekkan posisi dudukmu, tenangkan pikiran, terbangkan angan-angan MU, tetesan air matamu mendengarkan kisah ini. Semoga menjadi pertanda hatimu masih lembut dan peka. Mari kita mulai kisah yang terkandung di dalam hadis yang ke-13 ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sholatnya. Kemudian beliau melihat orang-orang tengah banyak berbicara. Beliau pun berkata, "Ingatlah, sesungguhnya andai kalian banyak mengingat kematian niscaya kalian tidak akan banyak berbicara. Oleh karena itu perbanyaklah mengingat kematian karena sesungguhnya tiada hari yang dilewati kuburan kecuali kuburan itu akan mengatakan 6 kalimat, yaitu 1. Aku adalah tempat pengasingan. 2. Aku adalah tempat kesendirian. 3. Aku adalah tempat kegelisahan. 4. Aku adalah tempat kegelapan. 5. Aku adalah tempat dari tanah. 6. Aku adalah tempat belatung." Ketika seorang hamba mukmin telah dikubur, maka kuburan berkata kepadanya, "Semoga kelapangan untukmu. Aku menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu hari ini dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu." Kemudian kuburan meluas karenanya seluas pandangan mata dan dibukakan baginya pintu surga. Ketika hamba kafir telah dikubur maka kuburan berkata kepadanya, "Semoga kelapangan tidak untukmu. Aku tidak menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan tidak ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu." Kemudian kuburan menjepitnya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Sambil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan memasukkan jari-jari tangan satunya ke jari-jari tangan lainnya. Kemudian Allah mempersiapkan untuknya 70 ular besar yang andai satu ular saja dari mereka menyembur di bumi maka bumi tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun selama dunia ada. Kemudian ular-ular itu menggigit menyobek-nyobeknya sampai datangnya masa penghitungan amal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu bisa jadi sebuah taman dari taman-taman surga atau sebuah lubang dari lubang-lubang neraka. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hadis tersebut, ada kisah mengharukan,
menggelayutkan batin kita dan itu bisa jadi salah satu pertanda hati kita, apakah masih peka, lunak, ataukah sudah kaku dan keras? Sehingga nasihat, baik ucapan atau laku dirinya dan orang lain tidak lagi menggetarkan hatinya, tidak lagi mengingatkannya kepada kubur. Kisah yang pertama, berjudul Tangisan Sahabat Utsman radhiyallahu anhu karena kuburan. Diriwayatkan dari Abu Bakar al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ketika disebutkan perihal tentang neraka kepada Utsman maka ia tidak menangis. Ketika disebutkan perihal tentang kiamat kepadanya maka ia tidak menangis. Akan tetapi ketika disebutkan perihal tentang kuburan kepadanya maka ia menangis. Kemudian ia ditanya, "Mengapa Anda demikian itu, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Sesungguhnya ketika aku berada di neraka maka aku akan bersama orang lain. Ketika aku berada di hari kiamat maka aku juga akan bersama mereka. Tetapi ketika aku berada di kuburan maka aku akan sendirian. Tidak ada seorang pun yang akan bersamaku di sana. Sesungguhnya kunci kuburan berada di tangan malaikat Israfil. Ia akan membuka kuburan nantinya di hari kiamat." Utsman melanjutkan, "Barang siapa dunianya adalah penjara baginya maka kuburan adalah surganya. Barang siapa dunia adalah surga baginya maka kuburan adalah penjaranya. Barang siapa kehidupan di dunia adalah belenggu baginya maka kematian akan melepaskan belenggunya. Barang siapa meninggalkan kemewahan dunia maka ia akan mendapati kemewahan itu di akhirat." Utsman berkata lagi, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya dan yang membuat Tuhannya meridhoinya sebelum ia bertemu dengannya dan yang meramaikan kuburannya sebelum ia memasukinya." Mari kita lanjutkan kisah yang kedua yang berjudul, "Oh, Bapakku." Diceritakan dari Hasan bahwa ia sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba ada jenazah laki-laki lewat yang diiringi oleh orang-orang di belakangnya. Di bawah jenazah itu terdapat anaknya perempuan yang masih kecil yang berjalan dengan keadaan rambutnya terurai sambil menangis. Kemudian Al-Hasan berdiri dan mengikuti jenazah itu. Ia mendengar anak perempuan itu berkata, "Mengapa aku menghadapi hari kepergianmu seperti ini di usia umurku saat ini?" "Bapakmu belumlah menghadapi hari seperti ini," kata Al-Hasan kepada anak perempuan itu. Kemudian Al-Hasan mensyolati jenazah itu dan pulang. Keesokan harinya, ketika Al-Hasan sholat subuh, kemudian matahari terbit, dan ia duduk di depan pintu rumahnya, maka tiba-tiba ia melihat anak perempuan itu menangis dan pergi berziarah ke kuburan bapaknya. Anak perempuan ini adalah anak yang pintar. Aku akan mengikutinya. Barangkali ia akan mengatakan beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku, kata Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan mengikuti anak perempuan itu. Ketika anak perempuan itu sudah sampai di kuburan bapaknya, maka Al-Hasan bersembunyi di bawah pohon berduri. Kemudian anak itu memeluk kuburan bapaknya dan meletakkan pipinya di atas tanah kuburan bapaknya. "Wahai bapakku, bagaimana bisa kamu semalaman berada di kuburan yang gelap sendirian tanpa lampu dan seorang teman penghibur? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memberikanmu lampu. Lantas adakah yang memberimu lampu tadi malam? Wahai bapakku, sobat muslim Cawani yang berbahagia. Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memasangkan tikar untukmu. Lantas adakah yang memasangkan tikar untukmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memijati kedua tangan dan kedua kakimu. Lantas adakah yang memijatimu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memberimu minuman. Lantas adakah yang memberimu minuman tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih membalikan tubuhmu dari kanan ke kiri. Lantas adakah yang membalikan tubuhmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih menyelimuti tubuhmu yang terbuka. Lantas adakah yang menyelimutimu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih melihat wajahmu. Lantas adakah yang melihat wajahmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam ketika kamu memanggilku maka aku akan memenuhi panggilanmu. Lantas adakah yang kamu panggil tadi malam dan adakah yang memenuhi panggilanmu? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih bisa memberimu makanan ketika kamu ingin makan.
Lantas apakah tadi malam kamu ingin makan dan siapakah yang memberimu makan? Wahai bapakku, kemarin aku masih bisa memasak makanan untukmu, lantas adakah yang memasak untukmu tadi malam? Kata anak perempuan itu. Mendengar perkataan anak perempuan itu, Al-Hasan yang bersembunyi di balik pohon pun menangis dan keluar dari persembunyiannya. Kemudian ia mendekati anak perempuan itu dan berkata, "Wahai anakku, jangan mengatakan hal-hal semacam itu. Tetapi katakanlah, wahai bapakku, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat, maka apakah kamu masih dihadapkan ke arah kiblat atau dipindah ke arah lainnya? Wahai bapakku, kami telah mengkafanimu dengan kafan yang terbaik, maka apakah kafan itu masih kamu pakai atau telah dilepas darimu? Wahai bapakku, kami telah meletakkanmu di dalam kuburan dengan kondisi tubuhmu yang sehat, maka apakah tubuhmu masih sehat atau sudah dimakan oleh ulat-ulat? Wahai anakku, katakanlah." Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama berkata kalau seorang hamba ketika di kuburan akan ditanya tentang keimanannya, maka sebagian dari mereka ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa. Maka apakah kamu bisa menjawab tentang keimananmu atau tidak bisa menjawab? Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama berkata kalau kuburan akan diluaskan bagi mayit tertentu dan akan disempitkan bagi mayit tertentu pula. Maka apakah kuburanmu menyempit atau meluas? Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau sebagian dari para mayit akan diganti kain kafan mereka dengan kain kafan surga dan ada juga yang diganti dengan kain kafan neraka. Maka apakah kain kafanmu diganti dengan kain kafan dari surga atau neraka? Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau terkadang kuburan akan memeluk penghuninya seperti seorang ibu yang sayang memeluk putra-putrinya dan terkadang memarahi dan menghimpit penghuninya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Maka apakah kuburan memelukmu atau memarahimu? Wahai bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau setiap orang yang telah dimasukkan ke dalam kuburan, maka orang yang bertakwa akan menyesali mengapa ia tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan orang yang bermaksiat akan menyesali mengapa ia melakukan keburukan-keburukan. Maka apakah kamu menyesali atas perbuatan burukmu atau sedikitnya kebaikanmu? Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, wahai bapakku, ketika kamu masih hidup, maka ketika aku memanggilmu maka kamu akan menjawab panggilanku. Maka sudah lama aku, di atas kuburanmu, memanggilmu, maka mengapa aku tidak bisa mendengar suaramu? Wahai bapakku, kamu telah pergi dan akan bertemu denganku di hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghalang-halangi kami bertemu dengannya di hari kiamat. Kemudian anak perempuan itu berkata, "Wahai Al-Hasan, sungguh bagus kalimat-kalimat keluhanmu terhadap bapakku dan sungguh bagus kalimat-kalimatmu yang menasehatiku dan yang menyadarkanku dari kelalaian orang-orang yang lalai." Kemudian anak perempuan itu pulang bersama Al-Hasan sambil menangis. Saudaraku, dunia ini sementara. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Namun, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal syolih, dan bertaubat sebelum terlambat. Jadikan kisah ini sebagai cermin. Sudahkah kita menyiapkan bekal menuju kubur yang sempit itu? Semoga Allah menjadikan kuburan kita taman dari taman-taman surga. Jangan lupa tinggalkan jejak terbaikmu dengan berbagi kebaikan ini kepada orang-orang terkasih di sekeliling kalian agar senantiasa sadar akan tujuan hidup dan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Sampai jumpa di hadis yang ke-14 tentang kisah Rasulullah bercakap-cakap dengan anjing milik seorang yang munafik dan anjing itu membela sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.